Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di Alpha Omega Church. Walaupun secara online saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim penggembalaan yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap bolehkah katakan amin bersama-sama? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bernilai dan berharga. Setiap kita suka sesuatu yang bernilai. Dan biasanya sesuatu yang bernilai pasti berharga karena ada harganya. Kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu Saudara jawab dengan jujur, siapa yang mengikuti kebaktian saat ini senang sesuatu yang bernilai? Tanpa melihat saya percaya semuanya pasti suka. Karena sesuatu yang bernilai itu biasanya sangat dibutuhkan. Sesuatu yang bernilai itu rata-rata bagus. Dan karena bagus ada harganya. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13, Yesus berkata seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Kamu itu siapa? Kita, anak Tuhan, orang percaya. Jadi saya dan saudara adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita adalah garam dunia. Kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ya, ada usaha yang naik seperti misalnya kesehatan atau misalnya yang jual sepeda lagi booming. Tapi ada juga usaha yang turun. Ada yang sedang menderita sakit, ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, ada yang tokonya sepi dan sebagainya macam. Tapi kalau kita membangun nilai, jangan takut. Krisis bisa terjadi, tapi kita tetap akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bawa sebuah ilustrasi. Ini adalah garam, sea salt, garam laut. Garam ini kelihatannya nggak indah ya dari bentuknya. Cuma garam. Tapi garam ini sangat bernilai. Mau musim apapun, mau krisis, nggak krisis, mau hujan, mau panas, garam ini tetap laku di sepanjang masa. Dan karena garam ini dibutuhkan, kalau garam ini harganya dinaikkan masih tetap dicari oleh orang. Walaupun garam ini sedikit, misalnya contoh kita masak sup 1 panci, mungkin kita hanya butuh 2 sendok teh garam, tapi 2 sendok teh garam kalau ditaburkan ke dalam sup itu akan memberikan rasa. Garam yang sedikit ini akan bernilai. Jangan berpikir bahwa aduh kita minoritas, aduh bisnis kita masih kecil, aduh saya nggak sehebat yang lain, aduh pelayanan kita masih kecil, gereja kita kecil, nggak sebesar yang lain. Dengar baik-baik, kalau kita fokus membangun nilai, kita menjadi pribadi yang bernilai, gereja yang bernilai, bisnis kita bernilai. Kalau kita kerja, kita jadi karyawan yang bernilai. Kalau kita menikah, kita jadi suami yang bernilai, istri yang bernilai. Kita akan jadi sangat berharga. Kita akan dihormati oleh manusia, dihormati oleh Tuhan, dicari oleh orang. Jadi saya mau bahas tentang bernilai dan berharga. Sangat penting sekali memiliki nilai di dalam kehidupan. Sama seperti garam tadi. Untuk kita sukses dan berhasil dalam hidup, siapa yang mau sukses dan berhasil? Yang pertama kita perlu visi. Visi itu kita mau kemana? Kita mau kemana atau kita mau jadi apa? Saya beri contoh. Saya mau ke Surabaya. Nah itu kan visi. Mau kemana? Atau saya mau jadi orang kaya. Itu kan visi. Kita mau jadi apa. Tapi kalau yang pertama visi itu penting, jangan lupa yang kedua. Itu namanya misi. Misi itu adalah kendaraan atau cara, metode yang kita pakai untuk mencapai kepada tujuan tersebut. Misalnya visinya mau ke Surabaya. Kendaraannya apa? Jalan kaki bisa,
bisa langsung masuk ICU atau ketemu Tuhan, atau bisa lama. Bisa naik sepeda, bisa naik kereta api, bisa. Aku pernah naik kereta api ke Surabaya. Mau naik pesawat terbang, bisa. Mau naik kapal laut, bisa. Mau naik mobil, bisa. Naik motor, bisa. Itu misinya. Kendaraan sangat penting. Lalu contoh yang tadi, aku mau jadi orang kaya. Nah, dengan cara apa? Kerja halal, kerja non halal, misalnya jual obat-obat terlarang, atau jadi perampok, atau bekerja dengan benar. Itu adalah kendaraannya. Jadi visi yang pertama itu penting kalau mau sukses, mau berhasil. Yang kedua adalah misi, kendaraannya. Tapi banyak orang lupa yang ketiga. Jadi visinya sudah benar, udah bagus, kendaraannya benar, bagus. Tapi dalam perjalanannya itu kita perlu yang namanya nilai. Ini yang ketiga untuk kita sukses atau berhasil. Nilai itu seperti gini, rambu-rambu. Misalnya contoh tadi ke Surabaya visinya. Kita naik mobil, kita nggak ngerti rambu-rambu. Dilarang berhenti, kita berhenti diseruduk sama truk. Lalu misalnya ada lampu merah, kuning, hijau. Saatnya kita berhenti, lampunya merah, kita jalan terus. Misalnya sekarang diserempet sama bus misalnya. Jadi kita nggak akan selamat sampai di sana. Kalaupun kita selamat, dimaki-maki sama orang, dimarahin orang. Mata lu di mana? Lu nyetir punya SIM nggak? SIM-nya nembak ya gitu. Jadi visi penting, kita mau kemana. Misi itu kendaraannya apa. Tapi yang penting juga rambu-rambunya selama di perjalanan. Itu yang saya sebut dengan nilai. Ada banyak orang yang punya visi mau jadi kaya. Cuma kendaraannya kadang salah. Atau kalau kendaraannya benar, cara-caranya salah. Sehingga dia nggak bernilai. Walaupun kaya, tapi di mata orang, oh dia tuh yang kaya. Oh yang suka nipu itu, oh yang suka bohong itu. Oh yang kalau utang nggak bayar, oh kalau janji nggak tepat waktu. Nah kan nggak enak. Nah saya berdoa supaya kita semua, termasuk saya, Jemaat Alpha Omega Church, kita punya nilai yang luar biasa. Visi, misi, nilai. Dalam perjalanan menuju ke visi, kita perlu berpegang pada nilai-nilai yang ada. Nilai itu apa sih definisinya? Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting, kita hidupi, dan kita mau bayar harganya supaya itu terwujud. Saya ulangi sekali lagi, nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting, kita hidupi, dan kita mau bayar harganya. Pakai bahasa Inggris sedikit ya, kerennya begini. Value is what we stand and live for. Value is what we stand and live for. Nah, bagi saya pribadi yang saya percaya dan saya anggap penting itu adalah firman Tuhan. Jadi dalam hidupku, dalam keluarga yang saya bangun, dalam gereja yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan saya gembalakan, saya nggak ngambil nilai dari mana-mana. Ini saya pilih nilai firman Tuhan. Itu yang saya anggap penting, saya percayai, saya hidupi, dan saya mau bayar harganya supaya itu terjadi dalam hidupku. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pilih apa, tapi saya pilih firman Tuhan. Nah, bagaimana cara bekerja nilai dalam kehidupan kita? Sederhana sekali. Dimulai dari apa yang kita percaya. Misalnya saya kasih contoh ya, kejujuran. Di Alkitab saya baca tuh jujur itu penting. Jadi mulai dari beliefs, kepercayaan. Saya percaya jujur itu penting. Jujur itu Alkitabiah. Tuhan mau kita jujur. Nah waktu saya percaya jujur itu penting, dari beliefs itu menjadi values. Jujur itu menjadi nilai dalam hidup saya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sederhana itu. Lalu setelah saya jadikan itu nilai, saya lakukan itu dalam hidup menjadi tindakan atau action. Dari beliefs, dari kepercayaan menjadi nilai atau values. Dari values atau nilai menjadi action atau tindakan. Dalam sehari-hari yang saya lakukan, saya mau untuk jujur. Nah, karena saya lakukan setiap kali, saya bilang saya mau jujur. Tuhan tolong saya supaya jujur. Itu menjadi kebiasaan atau habit. Menjadi kebiasaan atau habit. Sama juga kalau orang suka bohong, dia percaya, ya bohong lah. Mana bisa dagang kalau nggak bohong. Waktu dia percaya itu benar, itu jadi nilainya. Dan dia lakukan, itu jadi kebiasaan. Jadi sampai lupa,
Kapan bohongnya? Bohong pertama lupa, ditutupi sama bohong kedua, ditutupi sama bohong ketiga, akhirnya bohong terus. Nah, kembali ke jujur. Waktu jujur jadi kebiasaan atau habit saya, itu menjadi karakter saya. Ya udah, karakternya jujur. Nah, waktu itu menjadi karakter, itu akan menjadi yang namanya culture atau budaya. Banyak orang suka ngomong, culture bro, culture sis. Tapi dia nggak ngerti artinya. Culture, budaya adalah sesuatu yang terbentuk dari apa yang kita percaya. Lalu kita pegang itu menjadi nilai, kita hidupi, waktu kita hidupi jadi kebiasaan, waktu kita hidupi jadi kebiasaan jadi karakter, waktu itu jadi karakter jadi budaya. Sama, tepat waktu itu bisa jadi budaya. Murah hati itu bisa jadi budaya. Komitmen itu bisa jadi budaya. Nah, sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Sampai sini apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti? Yang diberkati sama-sama katakan amin. Ya pasti setiap kita pengen bernilai. Pengen berharga. Apa sih manfaat dari nilai? Hidup lagi susah jangan dibikin susah lah. Pakai bahas-bahas nilai sekarang. Nilai-nilai segala ya kan. Yuk apa sih manfaat dari nilai? Yang pertama nilai itu menjaga hidup kita. Nilai itu menjaga hidup kita. Ada orang beli asuransi untuk jaga hidupnya, bagus. Ada orang beli alarm, jaga rumahnya, jaga mobilnya, bagus. Ada orang pakai detektif, pakai security, pakai ajudan, pakai detektif, jaga hidupnya, bagus. Tapi ada satu yang luar biasa yaitu values. Nilai menjaga hidup kita. Masih contohnya tadi tentang kejujuran. Jadi contohnya bolak-balik ini jujur, tepat waktu, jujur, tepat waktu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa pilih nilai yang lain yang Bapak Ibu percaya dari firman Tuhan. Misalnya contoh tentang kejujuran. Bapak Ibu pengen nggak punya asisten rumah tangga atau ada istilahnya pembantu rumah tangga. Kita perlu ditolong kan. Pengen nggak punya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga yang nggak jujur? Nggak pengen. Kita pengen asisten rumah tangga yang jujur. Kita perlu misalnya supir, pengemudi yang bantu kita nyetir. Pengen yang jujur atau yang nggak jujur? Saya pernah punya teman dapat pengemudi yang baru, dia turun di sebuah mall, lalu dia masuk ke dalam makan, begitu dia mau panggil kembali lewat car call, panggilan kepada mobil sekian dari sini. Nggak datang-datang, di telepon udah mati, dibawa kabur mobilnya. Kita perlu supir yang jujur. Sampai kapan orang perlu asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga? Sampai waktu yang lama. Krisis orang tetap perlu. Krisis orang tetap perlu supir. Dibutuhkan supir yang jujur. Nggak akan takut kehilangan pekerjaan. Contoh lain, kepala negara, kepala pemerintahan. Kita pengen yang jujur nggak? Atau pengen yang korupsi? Yang koruptor? Kita pengen yang jujur. Pasti dipilih. Karena kan setelah 2 tahun pemilihan, 2 tahun kepemimpinan harus naik yang baru. Siapa tahu nanti yang berikutnya bisa muncul dari Alpha Omega Church. Misalnya Gubernur Jawa Timur, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apalagi bagian keuangan, bisnis kecil, usaha kecil, bisnis besar, usaha besar, pasti uangnya harus dikelola. Pencatatan, ada akuntan, ada kasir, ada bendahara, ya kan? Perlu yang jujur. Ya kalau uangnya udah dikit, bisnisnya dikit, terus bagian keuangan gak jujur, ya habis lah itu uang, apalagi kalau yang besar. Jadi walaupun krisis atau tidak bagian keuangan terus diperlukan. Tapi yang jujur itu menjaga hidup kita. Apalagi pasangan hidup. Ayo yang masih single. Pengen gak punya calon suami yang hebat, ganteng, keren, tinggi 180, mulus, bersih. Sininya kayak habis dicukur jenggotnya hijau-hijau, biru-biru. Sini ada belahannya, mungkin habis ketimpa asbak atau jatuh. Wah ganteng deh, kalau dia jalan itu cewek-cewek pada nengok. Wah hebat, turunnya dari mobil yang buka sendiri. Begitu, wah rapi deh, rambutnya klimis, itu kena badai, hujan, angin tetap teguh rambutnya. Terus ke gereja pula. Ayo siapa yang mau kayak gini, pinter, lulusan S1, S2, S3, luar negeri. Nilainya bukan hanya cum laude lagi, summa cum laude. Tapi nggak jujur, nggak setia. Ayo mau cewek-cewek kayak gitu? Kan nggak mau. Cowok-cowok, ayo yang masih single dapat cewek-cewek yang cantik. Udah baik, wah humoris, ringan tangan, skillful, seksi, tinggi, cantik, rambutnya panjang. Tapi nggak jujur. Nggak mau kan? Bapak Ibu Saudara, jujur menjaga hidup kita. Ini baru contoh salah satu nilai dalam kehidupan. Ya, jadi gereja perlu punya nilai, pasti dijaga. Keluarga mesti punya nilai, pasti dijaga oleh Tuhan.
Garam itu kalau nggak asin lagi nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Mengapa dalam keluarga ada pasangan yang ditinggalkan oleh suami atau istrinya? Karena dia udah nggak punya nilai lagi dalam hidupnya. Mengapa ada orang pebisnis, orang-orang nggak mau partner lagi sama dia? Karena nggak punya nilai, nggak ada yang jaga kehidupannya. Yang kedua, apa itu manfaat dari nilai atau guna dari nilai? Nilai membuat hidup kita bernilai, sederhana. Nilai membuat hidup kita bernilai. Semua kita lahir, ini rata-rata ya botak ya, ada rambut dikit, tapi ada yang udah gondrong nggak ya lahir ya? Lahir terus ompong kan nggak ada yang giginya udah sempurna. Hai dok, nggak ada giginya udah rapi semuanya. Terus pakai jam tangan bagus, udah pakai sneakers, bawa sepeda. Hai dok, how are you? Nggak ada. Rata-rata semuanya begitu, botak, telanjang, nggak pakai apa-apa. Mana bisa ada ngomong yang lancar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nggak ada semua. Pertama ngomong juga, pa, ma. Jarang yang lancar. Kenapa akhirnya kita temukan ada orang yang pinter, orang yang bernilai. Karena dari yang telanjang, yang botak, yang oon itu, sama orang tuanya di sekolahin itu namanya ditambahkan nilai. Diajarin kalau dikasih bilang terima kasih. Kalau ketemu orang panggil selamat malam om, selamat pagi tante, ayo kak makan. Itu diajarin nilai-nilai, makanya jadi bernilai. Di lesin Mandarin, lesin matematika, dibeliin baju, beliin sepatu ya kan. Yang cewek ditindik kupingnya kan jadi cantik ada anting-anting emasnya. Itu nilai. Makanya dalam hidup kita perlu fokus menambahkan banyak nilai. Yang paling penting nilai kebenaran. Contoh ya, kalau kita setiap hari baca Alkitab, satu ayat aja. Lakukan satu ayat itu menambahkan nilai. Besoknya tambahkan lagi satu ayat, kita hidupi. Itu jadi nilai. Aduh pastor 1 tahun kan 365 hari, lama banget ya. Seminggu saya praktekin oke, 1 tahun 52 minggu. Kalau 1 minggu kita dapat satu ayat Alkitab, itu adalah kebenaran, itu adalah nilai dan kita praktekkan dalam hidup kita. 1 tahun kita sudah menambahkan 52 nilai dalam hidup kita. Dahsyat. Gereja, pribadi, keluarga, fokus tambahkan nilai. Karena nilai membuat hidup kita bernilai. Dan semua orang suka cari yang bernilai. Orang sampai waiting list, sampai inden, sampai kasih DP. Barangnya datang 2 tahun lagi, nggak apa-apa yang penting saya dapat barang itu. Bayangan gak sih orang ke gereja kita, ke Gilgal, ke Alpha Omega Church ngantri. Pokoknya aku harus ke gereja itu, harus dapat tempat duduk. Nggak mau telat. Begitu pintu dibuka udah orang masuk langsung penuh. Pokoknya aku mau dimuridkan di gereja ini. Karena gerejanya sibuk menambahkan nilai. Yang single-single dengar baik-baik, kalau kita sibuk menambahkan nilai, dikejar. Keren. Saya kasih contoh ya. Misalnya handphone ini saya dapat door prize, dapat handphone yang katanya harganya cukup tinggi, iPhone. Misalnya di pinggir jalan raya, saya taruh handphone ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, berapa lama hilangnya? Berapa? 5 menit? 2 menit? 1 menit? Wah kurang cepat. Di Jakarta 30 detik hilang handphone ini. Nah handphone udah hilang nih diambil. Sekarang saya taruh barang yang berbeda. Tisu nih, tisu selembar yang bisa buat ingus. Jadi setelah habis membersihkan hidung, saya taruh tisu ini di tempat yang sama. Berapa lama ayo tisu ini hilang? Tuh, kok gak ada jawaban? Ayo berapa lama? Surabaya, Jawa Timur, berapa lama? 5 menit? Kalau di Jakarta nggak ada yang ngambil. Kenapa kalau handphone cepat diambil, yang ini lama diambil? Karena handphone punya nilai. Ini tidak ada nilainya. Ini handphonenya bekas tuh, udah dipakai, udah pakai IG Live, udah pakai Zoom, udah buat catatan khotbah, udah pakai telepon, WhatsApp, kok masih tetap hilang? Karena dia punya nilai. Di sini udah dipakai, tapi karena nggak ada nilai. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah kita belajar sesuatu? Haleluya. Yang ketiga, apa sih manfaat dari nilai? Nilai itu menyatukan. Menyatukan. Persatuan itu penting. Persatuan itu penting. Kita ke depan akan jadi apa? Tergantung dengan teman-teman kita sekarang.
Firman Tuhan pernah menasihatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dan kita suka bilang begini, kenapa ya? Sekitar saya nih kok orang-orangnya suka nipu, orangnya suka jahat, suka gosip. Kenapa ya? Yang deket-deket saya ini cowok-cowok yang murahan gitu ya, nggak keren-keren. Kita perlu ngaca. Mungkin karena nilai itu ada dalam hidup kita, kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau nilai kita tinggi, kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga punya nilai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam kehidupan pribadi, kita masih single, jadilah gadis, wanita single yang punya nilai. Aduh kalau saya punya nilai terlalu tinggi, ntar cowok-cowok mana ada yang mau. Akan ada cowok-cowok yang punya kelas yang akan menghampiri kita. Saya pernah satu saat survei di Bali, ada hotel bagus banget. Saya bilang, yuk kita lihat yuk hotelnya yuk. Terus dibawa pakai bagi itu yang mobil jalan itu, sama masnya disetirin sama si Bli itu. Terus saya bilang, Bli, itu hotelnya bagus tuh, kamar villanya berapa semalam? Wah itu sih kurang lebih $3.000 ya Pak. Hah? Mau pingsan $3.000 satu malam itu kan berarti berapa? Hampir 45 juta. Saya bilang siapa yang mau nginep $3.000? Belinya bilang Pak sampai sekarang yang nginep itu belum keluar Pak, udah 3 bulan matang. Saya bilang 90 hari kali $3.000. Ternyata hotel yang mahal ada yang nginep. Kenapa? Karena dia punya nilai, punya kelas, yang datang orang berkelas. Bapak Ibu Saudara, nilai akan menyatukan. Itu punya daya tarik dengan jenis orang yang sama. Kalau Bapak Ibu Saudara mau didatengin sama orang yang beli produk kita dengan serius, daganglah dengan serius. Jangan tipu-tipu. Kalau kita tipu-tipu nanti nariknya orang-orang yang suka nipu-nipu juga. Yang keempat, nilai itu memuliakan Tuhan. Nilai itu memuliakan Tuhan. Berapa banyak yang rindu hidup kita memuliakan Tuhan. Ya, penting sekali. Misalnya saya kasih contoh begini. Bapak Ibu pernah nggak lagi jalan-jalan, naik mobil, jalan kaki atau naik sepeda, terus lihat ada rumah yang bagus. Kita langsung teralihkan. Wih, bagus amat rumahnya. Oke, itu yang pertama tuh yang keluar komen kita. Yang kedua apa? Rumah siapa ya? Yang ketiga apa? Siapa yang bangun ini rumah ya? Siapa arsiteknya ya? Siapa kontraktornya? Bagus ya. Kenapa? Karena rumah itu bernilai. Sangat bagus. Bayangkan kalau gereja kita, gereja saya, gereja saudara, hidupku, hidupmu, keluargaku, keluargamu, pekerjaanmu, apapun yang kita lakukan, kita bangun nilai dengan luar biasa. Orang lihat hidup kita kan begini. Wow. Wuhu. Keren. Awesome bro. Cool bro. Gitu. Dan lama-lama sekretariat, kok lu bisa gitu sih? Bisa jujur banget. Lu kok mau istri lu bisa kayak mesra banget? Kok lu bisa punya integritas gitu sih? Kok kerjaan lu bisa excellent banget? Setelah diselidiki, ketahuan kita anak Tuhan. Setelah ketahuan anak Tuhan, kita gereja dari Alpha Omega Church. Keren. Gak usah nginjil sampai berbusa, orang datang sendiri ke Tuhan. Itu pentingnya nilai. Nah, saya akan tutup dengan ini. Setelah manfaat dari nilai, bagaimana membangun kehidupan yang bernilai. Bagaimana membangun pribadi yang bernilai, keluarga yang bernilai, gereja yang bernilai. Ini bisa diterapkan di mana saja. Yang pertama, kita perlu menetapkan nilai. Kalau Anda pemimpin, pemimpin perlu menetapkan nilai. Papa, ayah, dedi perlu menetapkan nilai. Kalau belum berkeluarga, kalau kita kerja sama orang, kita perlu menetapkan nilai. Ini nilai hidupku. Contoh, saya dipercaya mengembalakan gereja GBI Gilgal. Nilai yang saya tetapkan itu fiesta, family, hubungan. Hubungan dengan Tuhan penting, hubungan dengan diri sendiri harus peace, hubungan dengan sesama. Jadi relationship, lalu integrity. Integrity itu berkata benar, berpikir benar, bertindak benar. Lalu enthusiasm, semangat. Karena Tuhan ada di dalam kita. Makanya kita lakukan semua dengan semangat. Makan dengan semangat, khotbah dengan semangat, bayar hutang dengan semangat, bayar cicilan dengan semangat. Lalu apa lagi? Serving. Saya tetapkan nilai itu. Kalau ketemu orang tanya apa kabar, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa doakan,
Lalu teamwork. Ini bukan gereja Juan Mogi, bukan gereja individual, ini gereja adalah tubuh Kristus. Kita akan maju kalau semuanya berperan. Nggak ada one man show. Tim. Yang berikutnya adalah attitude. Bagaimana kita berespon, bagaimana kita bereaksi. Jadi saya menetapkan akronimnya tuh Fiesta. Nah Bapak Ibu Saudara tetapkan hidupmu nilainya apa. Misalnya contoh yang single, aku tetapkan kekudusan jadi nilai hidupku. Ciuman pertamaku hanya setelah diberkati oleh pendeta. Dalam nama Yesus, amin. Sah suami istri. Aku mau cium calon istriku. Keren, itu contoh. Jadi yang pertama, kita perlu menetapkan nilai. Karena kalau kita nggak menetapkan nilai, orang lain yang tetapkan nilai. Kalau orang tua nggak kasih nilai sama anak-anaknya, teman-temannya kasih nilai. Dan kita marah-marah, kurang ajar kamu. Ya anaknya bingung nggak pernah dikasih nilai. Kalau nilai kita tepat waktu, pendeta bilang oke, kita harus tepat waktu. Jadi kalau ada jemaat terlambat, mereka tahu nilainya bahwa kita harus tepat waktu. Jadi kalau kita kebaktian jam 10, mulailah jam 10. 10 kurang 5 tim udah siap semuanya di panggung. Kenapa orang datang seenaknya 10.15, 10.20? Karena mereka nggak pernah ditetapkan nilai. Nilai akan menentukan cara kita berpikir, cara kita bertindak, kebiasaan dalam hidup kita. Nilai akan menolong kita dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Kalau nilai kita jujur, begitu ada tipuan, begitu ada tarikan, sesuatu yang menggoda, kita akan bilang nggak bisa, saya harus jujur. Saya harus jujur. Walaupun rugi, saya harus jujur. Kita belanja, uang kembaliannya lebih, kita harus kembalikan. Bu, maaf, uangnya kelebihan. Kita bisa memutuskan karena nilai yang kita pegang. Nilai akan menentukan prioritas dalam hidup kita. Kenapa kami dalam berteman selalu lama? Pekerja-pekerja kita dari awal GBI Gilgal, kita bersatu. Kita seringkali beda pendapat. Tapi kalau kita beda pendapat, oke, satu A, dia B, kita bilang begini, hubungan itu di atas segalanya. Tadi kita bisa kesal-kesalan, tadi kita bisa beda pendapat, tapi ingat, we are family. Hubungan di atas segalanya. Nilai akan menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Kalau wanita-wanita yang single bilang kekudusan adalah nilaiku, cowok nggak bisa seenaknya sama kita. Kita bilang ini, Mas, maaf, jangan, kita belum diberkati. Mas, maaf, jangan, kita belum suami istri. Dan nilai akan menentukan siapa yang ikut kita. Kalau kita kuat di hubungan, yang akan ikut kita orang-orang yang mau punya hubungan yang kuat. Kalau kita orang yang punya integritas, orang-orang yang ikut kita adalah orang-orang yang punya integritas. Kalau kita semangat, orang-orang yang ikut kita adalah orang-orang yang semangat. Yang kedua, bagaimana membangun kehidupan yang bernilai baik. Yang kedua adalah bukan hanya menetapkan nilai, tapi kita harus menghidupi nilai itu. Menghidupi nilai itu. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya salah satu nilai kita serving, melayani. Saya kalau hari Minggu misalnya 6 kali khotbah, saya saat fisik saya kuat, saya turun, jeda kebaktian. Saya masuk ke welcome lounge, saya tanya, apa kabar Pak? Nama saya Juan, Bapak namanya siapa? Tinggal di mana? Saya serve, saya layani, kasih teh, kasih kopi, ambilin kue, ngobrol-ngobrol sama mereka, saya doakan. Kalau saya misalnya nggak tugas, saya misalnya bisa jaga di parking ministry, saya jadi security di anak. Karena itu nilai kita. Setiap kali ketemu orang kita tanya, gimana kabar kamu? Lalu apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa doakan? Itu mempraktekkan nilai. Misalnya contoh lagi nilai antusias. Teman-teman yang ketemu saya jarang sekali lihat saya nggak antusias. Khotbah antusias, mimpin pujian antusias, dalam segala saya berusaha antusias. Karena itu nilai yang bukan hanya saya tetapkan, tapi saya hidupi. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sih kita bisa menghidupi nilai dalam sehari-hari, membangun kehidupan yang bernilai baik. Jadi yang pertama kita menetapkan nilai, yang kedua kita menghidupi nilai, baru setelah kita menghidupi yang ketiga kita mengajarkan nilai. Nah, orang tuh suka lupa. Kalau orang lupa, orang itu nggak ingat. Dan kalau kita nggak mengajarkan berulang-ulang kepada karyawan kita, kepada jemaat kita, kepada
teman-teman kita dalam pelayanan, lama-kelamaan nilai itu dilupakan. Jadi saya beri contoh waktu saya memimpin jemaat, saya setahun 2 kali di awal tahun, lalu saya punya paket khotbah seri itu 6 minggu berturut-turut, setiap tahun membahas nilai. Pertemuan pekerja saya bahas nilai, retret pekerja, pemimpin saya bahas nilai. Di kantor saya ulangi juga nilai-nilai. Supaya apa? Orang itu bisa terus ingat. Dan saya coba mengajarkan dengan cara yang kreatif. Kayak saya punya putri 1, istri 1. Di keluarga saya bilang ingat ya nilai kita God's first. Tuhan yang utama itu saya ulang-ulang. Kenapa kita perlu mengajarkan nilai? Menandakan bahwa ini penting. Menandakan bahwa nilai itu penting. Dan orang itu perlu waktu untuk menangkap, mengerti dan menghidupi nilai. Dan waktu itu diulang-ulang menyemangati mereka. Saya selesai. Saya akan tutup dengan ini. Kamu adalah garam dunia. Garam itu memang baik. Garam itu mengawetkan, mengasinkan, memberi rasa. Tapi kalau garam itu tidak asin lagi, garam itu nggak punya nilai, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Kerinduan saya, tidak ada satupun di antara kita. Gereja yang kita gembalakan tidak akan ditinggalkan orang. Keluarga nggak akan ditinggalkan. Bisnis kita nggak akan ditinggalkan pelanggan. Kalau kita sebagai karyawan, bos kita akan sangat memerlukan kita. Kalau perlu gajinya dinaikin, dipromosi lagi. Kenapa? Karena kita bernilai. Kesimpulannya apa? Jadilah anak Tuhan yang memiliki nilai dalam kehidupan. Dan saat kita memiliki nilai, kita akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan dan ajarkan bagi kami. Untuk kami berhasil punya visi itu bagus. Kami mau kemana, kami mau jadi apa. Punya misi itu bagus, kendaraan mencapai visi dengan apa. Tapi seringkali kami lupa, kami harus punya nilai rambu-rambu. Supaya dalam perjalanan itu kami tetap dalam keadaan yang baik. Kami dihormati oleh manusia, dihormati oleh Tuhan. Tuhan, biar semua yang kami dengar pada hari ini tentang nilai, kami bisa mulai menetapkan nilai dalam hidup kami. Kami mulai menghidupinya dan kami menceritakannya kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang kami pimpin. Dan hidup kami akan menginspirasi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, berkati semua yang hadir yang mengikuti kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.